Hari berganti, si ade sekarang butuh si ibu. Sama manggil, mama, nggak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai ke kamarnya harus naik angkot ya, saking luasnya. Nggak tahu, mungkin orang kaya ya. Mau nggak mau naik nadanya. Mama, belum datang juga ya. Mau nggak mau ya. Mama. Si ibu keluar, apa yang diucapin si ibu? Ini anak kurang ajar nih ya. Masa manggil orang tua kayak begitu? 2-0. Masya Allah. Bingung bu anak tuh. Ketika dipanggil manusiawi gak kedengeran. Keluar juga gak ada niatan. Sengaja dilama-lamain biar si mama ngambek. Enggak ada niat kayak gitu enggak. Begitu si ibu juga manusiawi gak kedengeran, tetap aja si ibu yang marah. Ya, kudu adil ya. Insya Allah. Terima ujian dari Allah. Makanya kenapa di dalam setiap acara selalu kita buka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Saya dulu mikir, kenapa iman dan Islam doang? Emangnya punya harta kan nikmat, Pak? Bu, punya suami, punya jabatan, punya anak-anak yang lucu bukan nikmat? Ternyata memang hanya iman dan Islam lah, dua hal dari Allah yang tidak punya potensi jadi dosa. Kebayang gitu ada penduduk neraka lagi ngobrol, Bang, kenapa kamu masuk sini? Iya nih, saya imannya benar, Islamnya benar, sih nggak mungkin. Ya. Iman Islam benar, selamat orang. Selain itu, yang Allah berikan kepada kita belum tentu jadi nikmat, tapi masih berupa ujian. Ulangi. Contoh, tiba-tiba kita di SMS sama bos, selamat ya, kamu saya naikkan gajinya 1 juta per menit. Karena kalau bilang 1 juta doang per bulan, kadang nggak jadi senyum ya. Karena kebutuhan makin besar, tapi kalau per menit makin nyengirnya makin lebar. Apakah itu nikmat naik gaji? Belum tentu. Ujian. Kapan jadi nikmatnya? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Nampaknya sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Karena kalau misalkan nggak tambah dekat, malah dipakai maksiat, musibah. Ya. Naik jabatan, nikmat bukan? Sama, ujian. Ya. Baru jadi nikmat kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Jadi patokannya tuh nanti bukan sekedar dapat nih. Oh, udah dapat, uangku udah sesuai target. Rumah yang ku idam-idamkan udah dapat. Jabatan yang ku idam-idamkan sudah tercapai. Enggak, sekarang standarnya ini jadi jalan tambah dekat sama Allah. Karena kalau enggak, musibah. Ya. Salah satu kerennya Islam itu Islam itu sanggup mengubah sudut pandang. Dulu diri ini berusaha bahagia pakai cara macam-macam, nyari harta, nyari apa. Ternyata mentok juga, sebagaimana yang semalam diceritakan. Ternyata kalau cara Islam membahagiakannya justru dengan ngelepasin itu semua, ya, diganti tinggal Allah doang, itu lebih enak. Ketika sudah tidak ada ilah di hati kita selain Allah, bismillah. Sehingga sekali lagi menjawab, kenapa orang-orang soleh terdahulu pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni kalau para nabi, ujiannya tetap lebih parah daripada kita, tapi tetap jadi manusia yang lebih baik daripada diri ini. Gak ada yang ngambek, kundung. Pernah dengar cerita Nabi ngambek gak? Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Gak mau, diledekin melulu, sakit hati. Ya Islam tidak akan sebesar ini, ya. Tapi Nabi mah jangankan dicaci, dihina, ingin dicelakai pun bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita, Allah tidak berikan izin, demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh. Nah, ya. Tapi kadang kita kebalik ya, yang lebih dikejar penilaian makhluk. Wah, capek sekali ini, luar biasa. Ya. Sehingga kalau itu yang dikejar, serba repot, Bu. Ibu pengen kelihatan langsing setiap foto, tahan nafas. Ya. Maaf gitu. Pas dilihat fotonya, ibu kenapa ini make up wajahnya biru begini? Bukan, ini karena nahan nafas, ngap gitu. Biru ya. Luar biasa. Manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset, tahu? Demi kelihatan langsing, engap itu melihatnya juga. Insya Allah.
Nggak bisa berkata, udah terima ya. Bu, bu, jangan takut tua ya. Kenapa? Karena sudah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa berkata, ih kok nggak tahu. Dulu bunda kalau lagi muda itu pakai seragam SMA lucu loh. Pengen lebih lucu bu, ibu pakai seragam SMA sekarang itu jauh lebih lucu. Luar biasa, lucu sekali itu pasti. Ya. Enggak lah, syarat masuk surga bukan cantik, bukan muda, bukan. Yang penting husnul khotimah, taat sama yang punya dunia. Kalau orang-orang nanya, kok kalau Allah sebegitu hebatnya, kenapa nggak dikabul aja sih permintaan semua orang? Kan jadi gak ada yang bersedih. Masalahnya, memang mudah bagi Allah. Tapi kalau semuanya dikabul sama Allah, misalkan contoh ya, apakah semua yang hadir di masjid ini pengen sehat? Pengen. Coba dikabul satu dunia sehat. Bangkrut apotik ya. Rumah sakit bangkrut, fakultas kedokteran tidak laku. Ya. Apakah semua orang kira-kira pengen punya uang banyak? Apalagi kalau punya uang banyaknya, biar bisa berangkatin satu masjid, umroh, keren ya. Insya Allah. Tapi kalau kira-kira seluruh dunia dijadiin orang kaya, mungkin Singkawang ini udah jadi gunung sampah karena tidak ada yang mau bersih-bersih. Ya, mungkin bangunan ini tidak ada karena nggak ada yang mau jadi tukang bangunan. Ya. Jadi justru ini keadilan Allah, dibikin mangga silakan mau apapun kamu perannya, jadi bos, jadi karyawan, jadi pejabat, jadi rakyat, selagi nurut sama Allah selesai aman urusan. Ya, coba semuanya jadi bos gimana? Nggak ada yang disuruh-suruh. Ya. Repot ya. Jadi salah satu kebaikan dari Allah, tenang aja. Ya, terutama ketika yang kita takutin adalah sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti akan dapat kita terima. Salah satunya adalah kita bicara misalkan tentang rezeki. Ya. Waktu ini di hadis Arba'in ada, di Riyadhus Shalihin pernah baca juga hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan waktu masih di alam rahim tuh, kan ketika akhirnya 40 hari pertama masih sebagai nutfah, 40 hari kemudian sebagai mudghah, lalu 40 hari kemudian menjadi nutfah, alaqah, baru mudghah. Baru setelah 120 hari atau 3 bulan, 4 bulan baru ditiupkan ruh ya. Di situ setelah ditiupkan ruh ditentukan salah satunya adalah rezekinya. Berarti sebelum kita lahir nih sudah ditentukan ini si Denis nyampe meninggal rezekinya berapa udah ketahuan. Ya. Sehingga tidak ada istilah ketika misalkan kita pengen memberi sesuatu kepada orang, enggak, sejatinya mah itu Allah sedang menyalurkan rezekinya untuk hamba-Nya. Itu kalau emang kata Allah harus buat orang itu, meskipun sekarang ada di kantong kita, kalau kata Allah itu punya orang lain pasti nyampe meskipun kita tahan. Ya. Ketika akhirnya kita sedekah, ya Allah yang sedang bersedekah kepada hamba. Di masjid ada anak lari-larian, jangan dimarahin, kamu tuh nggak tahu, saya tahu yang bangun masjid ini. Masya Allah, 50.000 tahun sebelum masjid dan si bapak lahir, sudah ditentukan akan ada masjid di sini. Kita hanya dijadikan jalan melalui beberapa orang ini. Jadi sebetulnya Allah yang membangun, kita cuma dijadiin jalan, tapi maha baiknya Allah diizinkan kebagian pahalanya. Gimana tapi syaratnya? Menghilang aja udah, bukan saya. Allah ini ya, Allah tidak di aku sehingga akhirnya jadi ini dari Allah. Maka ketika bicara ke arah sana, insya Allah jadi semua halnya lillahi ta'ala, lihat kepada Allah ya. Untuk rezeki apalagi benar-benar gak usah takut. Kadang mikir ya, dulu mikirnya kalau saya nggak berangkat ke Thailand untuk masuk ke dunia perjudian di sana, kayaknya rezekinya lebih sedikit. Ternyata kalau urusan rezeki, misalkan si fulan, kata Allah 1 bulan rezekinya 1 miliar misalkan. Mau dia cari pakai cara halal ataupun haram, pasti tetap segitu. Nggak mungkin lebih. Ya. Salah satu yang menguatkan ini dikisahkan dari suatu athar, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Beliau menyuruh seorang anak kecil untuk membersihkan pelana dudukan kudanya. Ditinggallah sholat.
Beres sholat, anak kecilnya udah nggak ada, pelana kudanya juga nggak ada, tinggal kudanya doang. Ya, mungkin dibawa ya. Ya udah, pergilah ke toko kuda, pengen beli dudukan kuda yang baru. Nyampe di salah satu toko melihat kayak kenalnya itu ya. Maka ditanya ke si bapak yang jualannya, Pak, itu tadi bapak dapat dari mana? Oh, ada anak kecil tadi jual. Boleh tahu Pak, bapak kasih uang berapa ke anak kecil itu? Oh, tadi dikasih 1 dirham. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setelah selesai sholat, aku emang pengen ngasih ke anak itu 1 dirham juga. Coba kita lihat ya, kalau kita memilih tidak sabar, pengen lebih cepat, dapatnya 1 dirham plus dosa, ya. Tapi kalau memilih sabar, dapatnya tetap 1 dirham plus pahala. Rugi kalau misalkan ini tidak sabar. Kadang kita mikirnya, wah ini lebih cepat nih kalau kayak begini nih, insya Allah. Ini dialami ada kawan kami dulu waktu di Thailand. Tadinya kami satu kantor kerja di kasino yang sama, lalu dia pergi keluar ngikutin pacarnya malam. Lalu mereka berdua bikin usaha baru, bikin narkoba, ya. Entah mereka punya ilmu dari mana, belajar dari mana, mereka bisa beli sampai dijadikan bubuk kokain, bubuk narkoba. Melejit memang usahanya, jadi kaya, tajir melintir, ya, jadi kaya. Uniknya ini orang nggak foya-foya, dia tidak kecanduan minuman keras, dia tidak main perempuan, dia tidak main judi. Kalau narkoba mau nggak mau dia mesti nyicipin barangnya sendiri, ya. Kayak Pak Haji Amar masak pasti dicicip dulu, Pak. Enak nggak nih? Ya. Maka mau nggak mau dicicip, ya. Maka ketika tambah besar sampai punya ruko, sampai punya tempat makan, dan dia berniat, ini uangnya pengen dibawa pulang buat nyenengin mama saya, ya. Qadarullah perempuannya, pacarnya kabur sama orang lain, berkhianat, dikhianati, jadi si temannya saya ini yang ditangkap oleh polisi, ya. Di sana ditangkap padahal udah bertahun-tahun, jadi sampai jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Ketika ditangkap, ya jelas nggak ngerasa enak ketika ditangkap, ya. Jadi berusaha untuk lepas, untuk bisa dibebasin. Nego lah sama polisi yang nangkep, ya, sama ya oknum lah ya. Banyak sekali polisi jujur demi Allah di mana-mana. Cuman ini di sana karena memang tempatnya tempat maksiat, ketemu dengan yang tidak baik, maka nego. Nominal yang diminta sama si oknumnya untuk dibebasin tepat senilai sejumlah tabungan dia selama jadi bandar narkoba. Habis 5 tahun jadi bandar narkoba. Sehingga mikir, buat apa tuh ya selama ini ngumpulin? Ternyata emang ya titipan buat jadi orang. Sehingga memang kalau bicaranya rezeki ya, rezeki manusia itu cuma 3 ya. 1 yang dimakan lalu jadi kotoran, 2 yang dikenakan lalu menjadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Udah itu aja.